tetap untuk berwudu. Saking orang yang kagak sholat itu tidak punya nilai di dalam agama tuh. Biar dia tahu. Ya, siapa dia? Orang yang murtad itu adalah yang memutuskan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala wa thaniyatuhu az-zanil muhsan bi fathis sadi wa syaraitul ihsani arba'atun wa hiya al-bulugu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul wad'i fi nikahin sahihin wa idza zana ba'da iktimali syurutil ihsani fahuwa zanin muhsan haddahu rajami bil hijarati hattal maut wa mithluhul mar'ah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang mudah-mudahan seluruh nikmat ini ada pada diri kita sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan wa ghairul muhtarami sittatun ya. Jadi dalam bab tayamum gitu ya, salah satu daripada hal yang membolehkan kita tayamum itu adalah ketika punya air. Jadi bukan hanya sakit atau ketiadaan air ya. Jadi mesti dipahami juga, orang tayamum itu bukan karena tidak ada air semata-mata. Memang penyebab yang paling utama di dalam tayamum itu adalah faqdul ma'i, ketiadaan air. Orang kalau nggak ketemu air, dicari di mana aja nggak ada air, maka tayamumlah dia. Tapi sebab tayamum bukan hanya ketiadaan air saja, tapi yang kedua adalah marad, sakit ya. Orang yang sakit, sakitnya karena tidak boleh kena air, lalu ada informasi yang didapatkan dari apa? Bi ikhbarit tabib ya, dokter atau ahli kesehatan. Pak, ini bapak penyakitnya nggak boleh kena air ya. Kalau kena air bapak mati. Nah, bagaimana tuh? Tayamum kita. Pak, ini bapak nggak boleh kena air. Kalau kena air penyakitnya tambah parah. Ya, itu berarti udah boleh tayamum. Tapi kalau hanya sakit yang menurut pendapat kita saja itu nggak boleh kena air, itu belum boleh tayamum Pak. Gitu. Misalkan sakitnya apa? Kutil, ya, pano, wah ini nggak boleh kena air, wah nggak bisa itu. Bi ikhbarit tabib, ya, jadi penyakit yang memang betul-betul menurut pendapat ya dokter, ya saran dokter itu memang ini nggak boleh kena air, ya, maka bolehlah dia tayamum. Nah nanti ada ketiadaan air secara hissi ya. Adapun secara maknawi juga bisa jadi nggak ada air tuh. Kalau secara hissi memang ya zahirnya nggak ada, kering, nggak ada air sama sekali. Tapi bisa jadi ada airnya tapi nggak boleh digunakan itu air ya, kan kurang syarat misalkan. Atau di sini disebut wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Ada air tapi air itu dibutuhkan oleh orang lain untuk minum, sedangkan kita mau wudu. Kalau kita mau wudu lalu ada orang yang punya hajat untuk minum karena kehausan,
maka wajib hukumnya air itu kita kasih orang yang kehausan, sedangkan kita tayamum. Tapi dalam kesempatan lain, wal ihtiyaju ilaihi, air itu dibutuhkan, tetapi yang membutuhkan air itu ghairu muhtaram, ya, tidak dihormati pada syar'i, tidak ada punya nilai dia di dalam syariat orang itu, ghairu muhtaram. Karena ada orang-orang yang ghairu muhtaram, tidak dihormati pada syar'i. Kemarin kita sebut ghairu muhtaram itu sittatun, ada 6 yang tidak dihormati pada syar'i. Jadi kalau yang membutuhkan air itu adalah ghairu muhtaram, maka kita tetap berwudu. Air yang sedikit tadi cukup untuk berwudu, tetap kita berwudu. Lalu yang ghairu muhtaram tadi bagaimana? Biarkan dia kehausan, ya, di dalam syariat dibolehkan dia kehausan. Oh, berarti kita tidak punya rasa kemanusiaan dong. Masa ada orang yang kehausan, ada makhluk yang kehausan, tapi kita nggak kasih minum. Nah, tapi nanti ada kriterianya. Yang kehausan siapa dulu yang kita kasih air? Kalau memang yang dia termasuk ghairu muhtaram, ya nggak usah dikasih air, tetap kita pakai untuk berwudu. Nah, ini dalam syariat seperti itu, ya. Bukan berarti kita tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi sangat luar biasa berpesan kepada umatnya tentang bagaimana berbuat baik kepada makhluk Allah, ya. Itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu, ya. Ini kan hadis yang sangat populer ketika kita sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, baik itu manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu dipakai hadis ini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Yang di langit maksudnya Allah. Jadi kalau kita sayang sama makhluk Allah di bumi, maka Allah pun akan sayang kepada kita, dan Allah itu akan bercerita kepada para malaikat bahwasanya ada hambanya di dunia ini yang sayang kepada makhluk Allah. Nah, ini makanya kalau kata ahli-ahli tasawuf, ya, kalau bapak-bapak pada hobi miara burung, ya, kalau miara burung itu jangan satu, Pak, sepasang. Itu kalau satu kesian burungnya, karena apa? Binatang itu kan punya hasrat seksual. Itu. Tapi boleh juga kalau orang dulu miara kambing, miara kebo, miara sapi, ya, sesekali kambingnya diapain? Dibesanin, ya, dikawinin. Karena apa? Mereka punya hasrat seksual. Jangankan binatang, manusia saja yang punya hasrat seksualnya mesti dibatasi dengan pernikahan, kadang-kadang kebablasan, apalagi binatang. Makanya kalau kata ahli-ahli tasawuf, berdosa kalau ada orang miara burung cuma satu, sepasang, Pak. Itu harus dipasangin, karena termasuk dosa juga kalau dalam pendapat ahli-ahli tasawuf. Tapi dalam hal ini, ketika kita punya air, dia nggak kita kasih minum, bukan berarti tidak mengamalkan hadis ini, karena ada apa? Ada istisna, ada pengecualian. Air ada, kita mau wudu, lalu ada makhluk Allah yang lain yang sedang kehausan. Kira-kira kalau kita kasih minum, air kita jadi berkurang, nggak bisa dipakai bakal wudu. Bagaimana? Termasuk ketika dia kehausan itu, kalau memang yang bukan muhtaram, tetap biarkan dia kehausan. Itu. Yang ghairu muhtaram itu siapa aja? Kemarin kita udah ceritain, yang pertama adalah tarikus sholah, ya. Orang yang hobinya meninggalkan sholat, ya. Dalam Islam, tarikus sholah itu masuk dalam kategori ghairu muhtaram, yang tidak dihormati, yang tidak ada nilainya di dalam syariat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat kehausan, maka apa? Biarkan dia kehausan, airnya kita pakai bakal wudu. Kok tega amat? Nah, iya, ghairu muhtaram. Ya. Karena hakikatnya orang yang tarikus sholah itu adalah dibolehkan, ya, dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada dosa, ya, la yahrumu qatluhu, tidak diharamkan membunuh orang yang tidak mau sholat. Tidak diharamkan, ya. Kan Nabi itu kan pernah, ya,
ngajak para sahabat, ya bahkan orang-orang yang bertetangga dengan masjid, Nabi mengajak sahabat untuk membakar rumah mereka. Orang-orang yang bertetangga dengan masjid yang enggan sholat di masjid. Ini kadang Andalusia tetangganya siapa nih? Banyak kan? Itu tugas Pak Suryadi ini untuk cari tetangga-tetangga Andalusia yang nggak mau sholat di masjid, cari Pak, bakar rumahnya Pak. Kan gitu. Pahalanya besar itu. Tapi nanti dari Polsek datang, nangkep Pak Suryadi. Iya, sekarang ya kita tanya beberapa banyak tetangga masjid yang nggak mau sholat di masjid. Ya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, yang masih sholat aja, yang masih sholat, sedangkan sholatnya di rumah, kata Nabi, la sholata li jaril masjid, tidak dianggap sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Dia masih sholat Pak, tapi masih dicari-cari juga. Apalagi dia kagak sholat. Ya. Ketika nggak sholat, la yahrumu qatluhu, orang yang tidak sholat itu tidak haram hukumnya untuk membunuhnya, karena saking tidak ada nilainya itu orang. Kalau emang di Islam, tapi kalau orang di luar Islam ya nggak ada ceritanya. Orang di luar Islam nggak sholat nggak masalah. Nah ini orang Islam kagak mau sholat, tarikus sholat. Kita punya air, sedangkan air kita mau pakai bakal wudhu, lalu dia minta kehausan, biarkan dia kehausan, tapi air itu kita pakai tetap untuk berwudhu. Saking orang yang kagak sholat itu tidak punya nilai di dalam agama tuh. Biarin dia kehausan. La yahrumu qatluhu, nggak haram membunuh orang yang enggan melaksanakan sholat. Itu bunuh aja Pak. Nanti punya tetangga nggak mau sholat, bunuh langsung, hajar aja, bunuh pokoknya. Itu la yahrumu qatluhu, itu ya keras, ya bukan keras karena sadis, tetapi apa, memang ya kan yang membedakan seseorang antara Islam dengan bukan Islam apanya? Sholat, bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, bukan zakatnya, tetapi apa? Sholatnya. Ya orang Islam nggak mau sholat, mendingan nggak usah Islam, karena kewajiban utamanya adalah sholat. Jadi ya, di sini yang ghairul muhtaram, yang sittatun, yang 6 itu, yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang enggan melaksanakan sholatnya, tarikus sholat. Lalu yang kedua, wathanihi az-zanil muhson. Ya, zanil muhson. Zanil artinya orang yang berzina. Muhson itu artinya orang yang sudah punya pasangan. Ya, bi fathis shad, ya, muhsan bacanya. Wa syaraitul ihsani arba'atun. Adapun syaratnya orang yang zanil muhsan itu yang bagaimana? Yang pertama al-bulugh, orang yang sudah akil baligh. Wal aqlu, ya, berakal dia. Wal hurriyah, merdeka dia. Dan juga wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin, dia sudah punya pasangan yang sah lewat pernikahan. Jadi kalau ada orang yang sudah punya pasangan, masing-masing sudah menikah, lalu dia berzina dengan orang lain, melakukan hubungan zina, ketika dia menyebutkan faida zina ba'da iktimali syurutil ihsan, ketika dia berzina setelah memenuhi syarat tadi, artinya dia baligh, berakal, lalu merdeka, lalu sudah punya pasangan lewat pernikahan yang sah, fahuwa zanin muhson, maka dia termasuk golongan zani muhson, zina muhson. Hadduhu, adapun hukuman orang yang berzina muhson adalah ar-rajam, ya, dirajam tuh, dilempari dengan batu, ya, ar-rajmu bil hijarah, dilempari dengan batu hattal maut, sampai mati, ya. Wa mithluhu al-mar'ah, begitu juga dengan perempuannya. Jadi bukan laki-lakinya saja, perempuannya juga. Orang yang berbuat zina muhson itu, ya, dipendem badannya setengah badan, lalu dilempari dengan batu. Orang yang lewat silakan, nih Pak, batu Pak, lempar Pak. Terus dia rajam. Kalau belum mati belum. Karena saking apanya? Saking besarnya dosanya orang yang zina muhson. Kalau yang ghairu muhson bagaimana? Ghairu muhson itu orang yang berzina yang masing-masing belum menikah, muda-mudi gitu ya, muda-mudi belum nikah lalu dia berzina.
Hadnya bagaimana? Hukumannya orang yang berzina yang ghairu muhsan itu diapain? Didera, dicambuk ya 100 kali, masing-masing dicambuk 100 kali, lalu diasingkan dari tempat dia tinggal, keluar selama 2 tahun. Karena apa? Kalau kata orang Betawi bilang kesawaban ya. Kalau ada orang berbuat dosa lalu nanti kesawaban, kedapetan apanya? Imbas daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang berzina selama dia ada di kampung itu. Asingin Pak, 2 tahun tuh. Dicambuk dulu 100 kali, lalu diasingkan, kalau 2 tahun boleh kembali lagi ke negeri tempat dia tinggal. Ini mau mana kita? Ada orang zina, ada muda-mudi zina, bukan diasingin 2 tahun, malah dinikahin Pak. Ditanggapin dangdut lagi, rame. Itu luar biasa. Padahal apa? Terus azabnya akan ada pada diri kita, pada lingkungan kita tuh Pak. Orang-orang yang berzina, dia yang makan nangka, kita yang kena getahnya tuh. Ya? Ya kalau kita diundang ya kondangan ya. Diundang makan kita makan. Ya. Tapi ada juga Pak ulama-ulama yang nggak mau datang, dia tahu permasalahannya, diundang pun dia nggak mau datang. Karena apa? Termasuk di dalam hal-hal yang bisa jadi secara tidak langsung dia setuju dengan apa? Ya, dengan perbuatan zina itu. Ya kalau dinikahin sih boleh saja, kalau mencukupi syarat dan rukun dinikahin boleh aja Pak. Tapi setelah apa? Diasingkan dulu selama 2 tahun. Ada hukuman lah, kan gitu. Tuh, kalau zina muhsan masih agak ringan, tapi zina ghairu muhsan masih agak ringan, tapi kalau zina muhsan berat sekali hukumannya, sehingga apa? Orang-orang yang zina muhsan itu ketika kita punya air lalu kita mau berwudu sedangkan dia kehausan dengan haus yang luar biasa, sehingga kalau kita pakai buat ngasih dia minum, air kita jadi berkurang, nggak bisa dipakai bakal wudu, itu mendingan kita pakai bakal wudu, mendingan dia kehausan sampai mati pun nggak ngapa-ngapa, karena termasuk zina muhsan tuh. Berat sekali orang-orang yang sudah punya suami istri lalu berzina, itu zina muhsan ya. Sekarang banyak banget Pak orang pada zina muhsan, pada akur lagi kan gitu, masing-masing udah pada punya pasangan lalu dia berzina, sekarang balik lagi kepada bininya kan gitu. Di kampung kita banyak begitu, mun kagak kedengeran aja, nggak kelihatan aja kan gitu. Dan itu yang melakukan itu orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham. Ini kan berarti memang hakikatnya orang bukan tidak tahu tentang hukum, tetapi tidak taat kepada hukum. Udah tahu, justru orang yang tidak taat kepada hukum itu orang yang apa? Yang udah tahu, karena hukum dibuat itu untuk dilanggar, ya kan, bukan untuk ditaati. Ini yang terjadi sama masyarakat kita, baik hukum agama maupun hukum negara. Ini udah luar biasa ya perlakuan kita terhadap peraturan yang justru ingin memberikan keamanan, kenyamanan, ketertiban kepada kita, justru malah dilanggar tuh. Zina muhsan itu termasuk yang ghairu muhtaram, pada syar'i tidak dihormati sama sekali. Tetapi dalam hal sosial kita masih boleh Pak menghormati mereka. Seperti tadi kalau orang yang tidak mau sholat, dalam syariat sudah ada tidak ada harganya orang yang tidak sholat itu. Tapi secara sosial ya kita masih boleh bergaul gitu. Itu luar biasanya Islam ya. Orang yang tidak sholat itu pada syar'i tidak ada nilainya sama sekali. Tapi dalam hubungan sosial kita masih tetap harus punya rasa untuk saling menyayangi itu dalam hukum sosialnya. Tapi dalam syariat nggak ada nilainya. Jadi luar biasanya itu Islam. Kalau Islam punya anggapan orang yang tidak sholat, orang yang zina muhsan tadi adalah dianggapnya secara sosial pun tidak ada harganya, ya mungkin orang-orang yang nggak sholat itu tidak akan punya teman, ya nggak ditemenin, nggak ada pergaulan di masyarakat. Tapi Islam luar biasa ya. Jadi kalau ada orang nggak sholat tetap kita temenin, nggak apa-apa kan gitu. Tapi pada syariat nggak ada nilainya tuh. Jadi jangan ada orang nggak sholat, lu jangan berteman sama gua, lu kagak sholat, nggak boleh itu dalam Islam. Tetap haram juga nggak boleh. Itu syariat yang menganggap mereka tidak terhormat, tapi dalam sosialnya tetap kita hormati itu.
Apalagi misalkan yang tidak sholat atau yang zina muhson adalah orang tua, gitu, orang yang sudah lebih tua. Nah, tidak boleh dalam Islam kita tidak menghormati mereka secara sosialnya, gitu, nggak boleh. Wa tsalitsuhu, adapun yang ketiga yang ghairul muhtaram itu adalah al murtaddu, murtad, ya, orang yang murtad nih. Wa huwa man qata'al islama biqaulin au fi'lin au i'tiqadin. Ya, siapa dia? Orang yang murtad itu adalah yang memutuskan Islam, ya, dengan perbuatannya atau dengan i'tiqadnya, ya, dengan i'tiqadnya, keyakinannya menyebutkan bahwasanya dia keluar daripada Islam, gitu. Mimma yasihhu talaquhu wa tajibu istitabatuhu. Ya, jadi kalau ada orang yang secara i'tiqad ataupun secara perbuatan atau secara perkataan dia itu memutuskan keluar daripada Islam, maka wajib dia tobat. Fa in taba birruju'i ilal Islam, ya, jikalau dia bertobat daripada perbuatan itu lalu dia kembali kepada Islam, turika, maka mesti meninggalkan hal-hal yang sifatnya dulu dia lakukan dalam rangka memutuskan, ya, keislamannya tadi itu. Wa illa qatala kufran wa hukmuhu hukmul musyrikin. Kalau enggak, ketika dia dibunuh sama aja kita membunuh orang-orang musyrik, ya, atau membunuh orang-orang kafir dalam kesyirikannya. Itu hukum orang murtad sama tuh kayak orang musyrik, ya, kayak orang-orang kafir yang syirik itu tadi. Nah, ini dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya ada disebutkan kana min du'ai Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, ya. Nanti ada lagi sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar itu anak Sayyidina Umar. Kalau Abdullah bin Mas'ud orang yang pertama masuk Islam, urutan nomor 7 dalam as-sabiqunal awwalun, termasuk sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak tahu rahasia dari Nabi. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam kerjaannya mengembala kambing. Tapi setelah masuk Islam dia berhenti mengembala kambing, dia ngabdi kepada Nabi. Ya, setiap hari apapun keperluan Nabi yang menyiapkan itu adalah Abdullah bin Mas'ud, sehingga Abdullah bin Mas'ud tahu betul banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Makanya Abdullah bin Mas'ud seringkali mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh sahabat yang lain. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, ya, doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang sempurna, la yartaddu, yang tidak pernah aku keluar daripadanya, daripada nilai keimanan itu. Nah, makanya orang bisa jadi, ya, secara lisan dia tidak keluar dari Islam, secara perbuatan dia tidak, tetapi secara i'tiqad, ya, kalau dalam irsyadul ibad ila sabilir rasyad ada bisa jadi orang itu keluar dari Islam karena dalam i'tiqadnya menyebutkan bahwasanya ada sesuatu syariat Islam itu yang sekira-kira dianggap sama dia bermasalah. Ya, misalkan dalam hati dia ngomong, ini kita ngapain sholat sih, ya, gitu. Padahal pertanyaan begitu dong, Pak, itu bisa murtad, Pak, dalam irsyadul ibad. Makanya ketika orang Islam, ya, menyatakan diri Islam, kan Islam itu berarti salah satu artinya adalah menerima. Menerima apa? Seluruhnya, bicara tentang syariat, gitu. Kalau tadi misalkan, itu kenapa sih orang yang zina muhson mesti dirajam pakai batu lalu sampai mati? Berarti Islam kok tega banget. Itu kan salah satu syariat. Ketika dia punya i'tiqad menyatakan syariat Islam itu tega, dalam irsyadul ibad bisa jadi dia punya apa? Murtad tuh, Pak. Ya, makanya kalau bicara tentang Islam, hakikatnya sudah sepenuhnya menerima hakikat daripada syariat yang diajarkan oleh agama itu. Murtad, hati-hati tuh, Pak. Ya, kalau sekarang banyak sekali hal-hal yang murtad, emang betul-betul dia murtad secara i'tiqad, secara fi'lun, secara perbuatan ataupun secara perkataan.
Itu jadi banyak terjadi Pak. Jadi jangan anggap bahwasanya di lingkungan kita itu aman-aman saja gitu ya. Kalau di lingkungan Cinere itu, Kelurahan Cinere Pak, punya 11 masjid, punya gereja 14. Itu Cinere itu gerejanya ada 14, masjidnya cuma 11, penduduknya banyak kan Islam. Ada apa di Cinere? Ternyata memang salah satu titik mangsa kristenisasi ada tuh Pak. Ya umumnya di Depok, khususnya Cinere itu. Makanya adanya gereja lereng itu bukan hanya sekedar ada misi. Itu kita jangan adem-adem aja, bukan berarti kita curiga sama mereka, bukan. Ternyata memang udah jalan program mereka, datang ke rumah-rumah, nawarin beasiswa, nawarin sembako, nawarin pengobatan murah gratis. Jadi gereja lereng mah tiap minggu ada pengobatan murah, orang-orang pada datang. Emang itu yang dicari. Berobat mahal, BPJS nggak bisa digunakan, ya nyari yang murah. Udah berobat, Bapak, Ibu, ini yang ngobatin kita Tuhan Yesus ya. Lah orang Betawi dikata gitu bingung. Yesus kagak. Besok datang lagi, Pak, ini yang ngobatin kita Tuhan Yesus ya. Yesus apaan sih? Lah terus diapain? Alam bawah sadarnya disentuh terus, Pak. Ini Yesus, Pak. Kata ibu-ibu, ya iya ya, Yesus baik juga ya. Nah, itu apa? Murtad udah, Pak. Nah iya, Yesus baik juga ya. Itu Pak. Ini terjadi Pak. Gitu. Ada di lingkungan kita ditawarkan beasiswa pendidikan. Ayo, ini beasiswa pendidikan, Pak. Anaknya ada yang sekolah? Iya. Bagaimana Pak administrasinya? Ya, namanya saya orang susah Pak. Ya udah. Nanti anaknya sekolahnya kami biayain, kami tanggung sampai lulus gitu. Ya udah, awal-awalnya begitu, tapi ujung-ujungnya tapi ada syarat ya Pak, nanti gini. Ada Pak, udah di Cinere udah ada yang begitu. Karena apa? Dia hakikatnya kalau tadi kata Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Bagaimana keimanan itu mesti dijaga, dipelihara. Ya, karena memang hakikatnya godaan ini udah luar biasa. Kalau misalkan ditanya setiap zaman pasti berubah ya. Karena memang hakikatnya bicara tentang urusan dunia kita, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kita adalah orang yang paling tahu tentang urusan dunia kita. Maksudnya apa? Nabi menghadapi orang-orang musyrik di Mekah. Nabi menghadapi orang-orang munafik di Madinah. Nabi menghadapi orang-orang yang kufur ya. Di antara perjuangan Nabi bisa jadi ada yang ada di sekeliling kita itu berbeda dengan apa yang dihadapi sama Nabi. Gitu ya. Nabi berat perjuangannya, bisa jadi kita juga berat juga. Karena beda masanya, beda orangnya, beda cara-cara mereka untuk mengajak kita keluar dari Islam. Ya dulu orang-orang musyrik di Mekah udah jelas-jelas terang-terangan, pokoknya jangan sholat. Awas, yang mana sholat kita bunuh. Kan begitu. Kalau kita sekarang nggak ada di lingkungan kita. Awas kamu kalau sholat, saya nggak bagi sembako. Nggak ada kayak begitu. Tapi apa? Lebih halus lagi. Bisa jadi lebih berat. Tantangan keimanan orang akhir zaman lebih berat dibandingkan tantangan keimanan masa-masa sahabat, masa-masa Rasulullah. Ini terjadi Pak. Saya bukan ngada-ngada, artinya apa? Buat antisipasi kita. Ya saya tanyanya Pak Lurah itu kenapa masjid ada 11, gereja 14? Lah kagak tahu, saya juga bingung. Lah dia juga bingung. Nah iya, ada apa di Cinere? Masjid punya cuma 11, tapi gereja ada 14. Ada misi apa? Kan gitu. Ya tetap kita antisipasi. Maksudnya apa? Jangan salahkan mereka, tapi apa? Kuatin kitanya. Kalau kita nyalain mereka juga salah juga kita. Wah ini gara-gara ada gereja lereng nih. Jangan juga. Oh berarti kita kudu introspeksi. Ternyata umat Islam kita kemana ini? Adanya begitu kok kita nggak peduli. Ada anak yang putus sekolah. Ada orang yang kagak makan. Ada orang-orang yang hidup susah. Berarti kita orang Islam nggak peduli. Banyak doang nggak peduli. Sehingga kepedulian itu diambil sama orang lain yang punya kepentingan. Jangan salahin merekanya, kitanya bagaimana nih orang Islam biar kuat? Ayo, ini bagaimana nih Andalusia punya manfaat nggak buat lingkungan kita? Tanya tetangga-tetangga kita, ada nggak yang pada putus sekolah,
Ada nggak yang kekurangan hidupnya? Andalusia jadi apa? Jadi motornya. Ayo berikan manfaat. Itu yang sekarang harus kita kejar. Jangan bicaranya hakikatnya itu masjid ada dipakai bakal sembahyang doang. Ya, kalau bakal sembahyang emang udah kewajiban kita sembahyang 5 waktu. Tapi bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas? Nabi ketika di zaman Rasulullah itu masjid itu sudah jadi kutab, Pak. Kutab itu adalah pusat kegiatan umat Islam. Jadi kalau sekarang masjid kita cuma dipakai Jumatan, dipakai buat sholat fardu, ya, sholat 5 waktu, ya kemundurannya jauh bener. Di zaman Nabi aja masjid itu udah luar biasa, baitul mal, kegiatan umat semua itu dipusatkan dari masjid pergerakannya. Jadi kalau sekarang masjid kita cuma sholat fardu, sholat Jumat, kajian, ya udah, itu kemunduran. Di zaman Nabi jauh lebih maju masjidnya. Gitu. Kutab, ya, dalam sejarah disebutnya kutab. Kutab asal kata dari kataba yaktubu, artinya menulis, ya. Kutab itu kenapa diistilahkan dengan kata-kata kutab, ya. Jadi perencanaan lalu hasil daripada rencana itu dilaksanakan. Di zaman Rasulullah masjid itu menjadi kekuatan umat Islam. Ini luar biasanya. Ya, sekarang ini jadi PR kita nih Andalusia. Ya, jangan sampai ini masjid ada, tibang ada doang, akan tetapi tidak ada kebermanfaatan untuk masyarakat kita sekitar kita. Lihatin, ada apa? Masyarakat kita yang kurang apanya sini ya. Kita kan begitu ya. Kita jangan ngelihat kitanya, tapi kita ngelihat pasarnya. Orang-orang ini sekarang apa yang mereka gandrung, apa-apa yang mereka bikin hobi, bikin semangat dan sebagainya, kita juga kemudian mesti tahu. Nah, ini jangan sampai ya orang-orang itu diajak. Ya sekarang kan bukan itu, Pak. Bukan bicaranya sekarang orang itu diajak murtad tiba-tiba keluar dari Islam. Oh, tidak. Murtadnya itu pelan-pelan diajak mereka untuk tidak melaksanakan syariatnya dengan baik. Itu ya. Jadi umat Islam itu diajak untuk tidak melakukan syariatnya dengan baik. Pelan-pelan, Pak. Ini perlu saya sampaikan juga, di beberapa majelis sudah saya sampaikan bahwasanya sekarang masyarakat kita lagi bicara tentang syariat dari seluruh aspek diserang. Ya, salah satunya dari makanan, Pak. Kan orang Islam itu kalau makan kudu apa? Halalan thayyiban. Jadi bukan hanya halal tapi baik. Ini yang perlu diperhatikan juga. Di depan Cinere itu, Pak, di depan Informa deket Pasar Segar, di samping Mitra 10 ada es krim namanya Mixu. Ya. MUI tidak menyarankan kita makan itu es krim, belum, karena belum keluar sertifikat halalnya. Kenapa bisa? Kok udah bisa jualan? Nah, itulah Indonesia, Pak. Ini MUI sangat menyarankan. Karena apa? Mixu itu bahan pembuatnya banyak diambil dari luar, dari Korea di mana, dan ternyata belum bersertifikat halal. Kata MUI, ntar kalau udah keluar silahkan makan. Ini belum keluar, jangan dimakan dulu. Orang Islam harus apa? Makan yang halal dan thayyiban tuh. Jadi ingetin tuh, Pak, keluarganya yang pada mau makan es krim Mixu, tungguin dulu. Itu sertifikat halal dari beberapa bahan pembuatnya itu belum keluar. Daripada Mixu mendingan puding Herbie, udah halal jelasnya gitu. Jadi ya, beberapa kemarin, kok begitu, Pak? Iya, kita taat sama ulama kan, yang memberikan sertifikat halal itu kan emang MUI, BPOM MUI. Ya kalau kita udah nggak taat bagaimana? Saya mau makan aja. Nah, itu kan yang kita makan ngalir dalam darah kita. Ntar ibadah kita bagaimana? Sedangkan orang Islam itu kudu makan yang halal lagi baik. Berapa banyak gitu ya? Ya kita diserang dari situ, Pak. Gitu. Kayak seafood itu, Pak. Tanya dulu kalau mau makan seafood, Pak, ini masaknya pakai mirin nggak? Pakai arak putih nggak? Pakai, Pak. Oh, kalau pakai saya nggak jadi beli. Karena arak putih itu haram, nggak boleh, Pak. Walaupun untuk masak, untuk penguat rasa dan sebagainya tetap nggak boleh. Gitu. Ini kalau kita mentang-mentang enak,
kita makan aja nggak pakai nanya dulu, tanya Pak, boleh, itu hak kita. Kita kalau makan mana Pak, ini udah halal belum, bersertifikat halal? Sudah Pak. Masaknya pakai mirin nggak? Oh enggak. Oh ya udah, baru kita makan begitu. Tapi setelah kita survei oleh MUI Pak, karena MUI kelurahan kan itu perpanjangan tangan dari MUI pusat, MUI kota, kecamatan. Rata-rata restoran seafood itu masaknya semua pakai arak putih Pak. Orang Islam tanya dulu. Makanya orang Islam sekarang pada sableng juga. Yang haram dimakan juga. Orang kagak pakai nanya-nanya lagi, yang penting enak. Daripada begitu mendingan nasi uduk kan gitu. Tanya dulu Pak. Ini bahaya juga. Orang Islam diserang bukan disuruh keluar dari Islam ya, tapi apa? Dikit-dikit. Ya syariatnya nggak dijalanin sama mereka apa? Makanan sembarangan ya. Makan itu harus yang halalan thayyiban, jangan sembarangan orang Islam. Ini sekarang yang baru lagi Pak di Margonda tuh. Di Margonda, kalau dari Polres kita lurus lagi sebelum arah kiri Depok Timur, sebelum lampu merah sebelah kiri itu ada bakmi. Ya. Katanya emang bakminya enak. Bakminya itu halal Pak, tidak ada unsur babi, tidak ada unsur arak putih, halal. Kalau dari zatnya halal. Tetapi kata MUI dia tidak thayyiban, halalan tapi tidak thayyiban. Prinsip orang Islam kalau mau makan adalah halalan thayyiban. Itu belum thayyiban. Apa kata MUI, kata ulama, kenapa tidak thayyibannya? Menyandarkan makanan dengan penyebutan nama-nama yang buruk ya. Di sana kalau nanti Bapak makan itu menunya itu bakmi genderuwo ya, bakmi kuntilanak dan sebagainya. Itu yang dipermasalahkan sama MUI. Kenapa masih banyak nama-nama yang bagus, kenapa disandarkan kepada nama yang buruk? Nah itu kata MUI, kenapa tidak dikeluarkan label halalnya? Karena tidak mengandung unsur kebaikan. Kan masih banyak nama yang lain. Kalau sekarang di sini ada Pak sambal setan. Nah, itu jangan juga, itu jangan. Sambal setan juga itu menyandarkan nama kepada yang tidak baik. Itu buruk, nggak boleh. Kayak dulu pernah ada kuliner yang pakai wadah makanannya, mangkoknya, piringnya seperti apa? Kloset, pispot dan sebagainya itu kan. Itu kan langsung dilarang sama MUI. Karena apa? Buruk Pak. Halal memang makanannya, tapi buruk apanya? Penyebutannya. Ada yang ngomong ke saya, Pak Ustadz, kemana saya habis makan itu yang sambal setan, kan boleh ya nggak apa-apa. Soalnya saya pas mau makan kan baca ayat kursi biar setannya pergi. Bukan itunya maksudnya. Tetap penyebutan setannya itu yang kagak baik Pak. Kan gitu. Jangan. Walaupun enak, kalau jangan pada makan dulu dah. Karena halalan thayyiban. Ya. Hah? Saya lihat kondisi bagus Pak. Di sana nggak ada itu. Tapi ada mie iblis ada. Iblis boleh Pak? Iya sama juga. Sama juga iblis. Iblis itu kan penyebutan kata-kata setan juga ya, dari golongan jin gitu ya. Allah itu kan menciptakannya jin sama manusia. Allah itu nggak menciptakan setan atau iblis, tapi sifat buruk yang keluar dari situlah itu yang disebut sebagai iblis dan setan ya. Setan sama iblis itu kan bukan hanya dari golongan jin, tapi dari golongan manusia. Coba kita lihat surah An-Nas ya. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ternyata golongan yang buruk itu bukan hanya dari golongan jin, dari manusia juga. Justru lebih dahsyat lagi setan dari golongan manusia, karena berbentuknya manusia tetapi hatinya iblis. Nah itu jangan dimakan dulu Pak, masih banyak yang lain, nasi uduk ada, lontong gitu ya. Daripada kita makan hal-hal yang sifatnya belum baik, halal memang tetapi goyru thayyiban. Jangan, mendingan kita makan LGBT aja boleh. LGBT boleh nggak? Boleh Pak. Wah LGBT kan dilarang. Boleh Pak. LGBT lontong, geho, bahu, tahu, bakwan, LGBT ya. Itu ya. Jadi kita itu nggak diarahkan untuk murtad secara mutlak keluar dari Islam, tetapi apa? Orang Islam itu sekarang diajak untuk tidak taat pada syariatnya sendiri, gitu ya.
dijauhkan daripada syariatnya sendiri. Dari apa? Dari makanan, dari hiburan, ya, apa yang ditawarkan kita itu luar biasa sekarang, ya. Hal-hal yang bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk keluar daripada apa? Islam, tidak mentaati syariat Islamnya dengan baik, ya. Ya, mohon maaf, kata ulama, salah satunya juga adalah yang tersedia di sekeliling kita urinoir, ya. Urinoir itu tempat pipis itu berdiri, Pak. Itu kalau kata ulama salah satunya juga bukti bahwasanya umat Islam dijauhkan daripada syariatnya. Ya, orang kencing itu yang paling bagus dan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah jongkok atau duduk, Pak. Duduk tuh ada dalam At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, disebutkan orang yang sedang buang hajat itu al-julusu, duduk. Dibolehkan, Pak. Ya, kita kan kloset duduk. Itu bukan berarti nggak ngikutin Nabi. Nabi kan jongkok katanya. Ternyata al-julus itu dikias dengan orang yang jongkok, sama. Nah, sekarang urinoir disediakan apa? Bahkan yang nyediain di mana? Di masjid. Ya, ada masjid-masjid kita yang nyediain tempat untuk buang airnya itu urinoir, tempat kloset berdiri. Ya, kata ulama, ini bukan hanya di tempat-tempat umum, bahkan di masjid itu sendiri orang diajak untuk keluar daripada syariat yang utama. Walaupun sifatnya tidak sampai hukum haram, ya. Kencing berdiri itu tidak haram, makruh saja. Karena Nabi mensunahkan jongkok. Jadi kalau ada orang kencing berdiri, hukumnya makruh saja, tidak sampai pada hukum haram. Tetapi keluar daripada yang sunnah pun akan ada kebencian. Dulu ada sahabat Nabi ngeriwayatin hadis nih, Pak. Dia dapat hadis banyak dari Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lain menganggap hadis yang dia ambil dari Rasulullah itu adalah hadis-hadis yang sahih. Sehingga para sahabat banyak mengambil hadis dari sahabat itu. Tapi satu ketika sahabat ini melihat bahwasanya orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi tadi kelihatan kencing berdiri, Pak. Kencing berdiri. Ada sahabat yang lihat, katanya dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah, tapi aku melihat dia kemarin kencing berdiri. Sehingga apa? Disepakati hadis-hadis yang datang dari dia semuanya dhaif, lemah. Bagaimana mungkin dia bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah sedangkan akhlaknya tidak mengikuti Rasulullah? Tuh, Pak, gara-gara begitu doang hadisnya kualitasnya langsung turun dari hadis sahih menjadi hadis dhaif gara-gara ngencing berdiri. Walaupun tidak sampai hukum haram, akan tetapi menjatuhkan, ya, derajat hadis dari sahih kepada dhaif. Ini menandakan bahwasanya ketika ada sesuatu yang keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menyebabkan banyak rusaknya agama kita secara keseluruhan. Itu kalau sekarang kita tidak diajak kufur, tidak diajak murtad, ya, secara terang-terangan, akan tetapi banyak perilaku kita yang bisa jadi, ya, melemahkan daripada syariat Islam itu sendiri, dan kadang-kadang kita kagak sadar. Tuh. Memang tujuannya itu, ya. Ya, tujuannya agar supaya orang-orang Yahudi itu kan punya tujuan kepada orang Islam agar supaya bukan keluar dari Islam, akan tetapi lemah di dalam syariatnya. Itu. Lalu yang keempat, warabi'uhu al-kafirul harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itulah kafir yang wajib untuk diperangi. Namanya juga harbi. Harbi itu kan, haram itu kan berperang. Jadi orang kafir yang memusuhi orang Islam. Gitu. Karena nanti ada kafir dhimmi namanya. Kalau kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal bersama-sama kita, di lingkungan kita, akan tetapi dia tidak memusuhi kita. Gitu. Boleh nggak kita panggil kafir? Boleh ya, Pak? Memang sekarang aja kan yang bahasanya diperhalus, ya, bukan kafir tapi non muslim. Gitu. Padahal bahasa Al-Quran ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika dia tidak menyembah apa yang kita sembah, sedangkan sembahan kita adalah Allah, lalu dia tidak menyembah Allah, ya kafir namanya. Tapi kadang-kadang bahasa itu jadi apa? Kasar kesannya, ya. Hei kafir, sini lu. Oh, nggak boleh emang.
terhukum dia kafir, tapi kita panggil kafir nggak boleh, Pak. Nabi melarang itu memang. Ada orang yang di luar Islam kita panggil kafir, nggak boleh. Panggilan ya, untuk panggilan. Tapi kalau bicara tentang bagaimana orang-orang itu punya kedudukan ketika dia tidak menyembah Allah, ya kedudukannya memang kafir. Tetapi untuk bahasa panggilan kagak boleh. Atau misalkan ada orang-orang yang meninggalkan sholat ya, man tarokas sholata amdan faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia terhukum kafir. Terhukum kafir dalam syariat. Tapi kita panggil kafir nggak boleh. Ada tetangga kita nggak sholat, kafir, sini kamu, nggak boleh, haram hukumnya. Terhukumnya terhukum kafir. Nah ini kafir harbi, orang yang jahat, orang yang memerangi Islam, itu kafir harbi. Tapi kalau ada kafir dhimmi, kehausan atau kekurangan, kita bantu, Pak. Kalau ada kafir harbi kehausan, lalu kita mau wudhu, biar dia kehausan, akhirnya kita pakai bakal wudhu. Tapi rata-rata kita di lingkungan kita kafirnya kafir dhimmi, Pak. Itu bukan kafir harbi. Saya dari masih kecil bertetangga sama orang Hindu, ya, karena di rumah saya, samping rumah itu orang Hindu, orang Bali. Tapi dari masih saya kecil sampai dia sekarang, dia tidak pernah harbi, tidak pernah memusuhi, ya, baik kepada kita bertetangga. Adapun ketika menghargai kita, punya agama, punya syariat, acara dan sebagainya. Saya kalau apa-apa ngomong sama tetangga, Pak, mohon maaf ya, nanti agak berisik, saya pakai sound system. Mau ada acara pengajian, mau ada acara baca maulid pakai hanu, oh nggak apa-apa, Pak, silakan. Nah gitu. Memang baik dari dulu sampai sekarang bertetangga gitu, baik. Nah itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi haram hukumnya kita sakiti, gitu ya. Tapi kalau kafir harbi, la yahrumu, tidak haram, karena dia memerangi orang-orang Islam. Ya, kalau di zaman Rasulullah kafir harbinya lebih dahsyat ya. Ya gitu, bahwa makanya ketika ada syariat, Pak, kenapa sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu dibaca jahar, sedangkan zuhur sama asar bacanya sir? Itu mula-mulanya karena memang orang-orang kafir di zaman Rasulullah memang harbi, memusuhi orang Islam. Makanya kata Nabi, sholat zuhur sama asar itu jangan bersuara, sir saja. Karena apa? Waktu zuhur dan asar waktunya mereka mencari-cari orang Islam untuk dibunuh. Mana yang sholat? Karena kedengeran suaranya Bismillahirrahmanirrahim, wah kedengeran, bunuh. Tapi di dalam maghrib, isya dan subuh Rasulullah mensunahkan untuk dijaharkan. Kenapa? Waktu maghrib mereka udah nggak cari-cari lagi orang Islam, masing-masing udah masuk ke rumah-rumah mereka. Isya begitu juga, subuh apalagi belum bangun dia. Makanya ketika ada sunnah jahar antara maghrib, isya, sama subuh itu, mulanya kenapa? Karena jahatnya orang-orang kafir di masa Rasulullah ingin menyakiti umat Islam. Makanya nanti makruh ya, Pak, kalau Bapak sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh di rumah, Pak, sendiri. Karena ketinggalan berjamaah, nggak sempet datang ke masjid atau ke musola untuk sholat berjamaah, sholatnya di rumah. Bapak sholat maghrib sendirian, bagaimana baca fatihahnya? Jahar, Pak. Kalau sir, makruh jadinya. Lah kan saya sholat sendiri. Kesunahan jahar itu bukan karena sholat sendiri atau berjamaah, tapi karena dari jenis sholatnya. Sholat apa? Maghrib, isya, subuh, jahar, walaupun sendirian. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di 2 rakaat pertama jahar, Pak, walaupun sholatnya sendirian, jahar. Jahar itu artinya apa? Nyaring. Sir itu artinya apa? Pelan. Sir itu bukan berarti bacanya dalam hati. Sir itu artinya bacaan yang tidak mengangkat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sir namanya. Kalau jahar, Alhamdulillahirabbil alamin, itu jahar. Itu. Cuma nanti jahar juga mesti diukur juga. Ya, kalau jahar jamaahnya ada 10, sekira-kira suara yang terdengar sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ini jahar sendirian, sholat sendirian, jahar pakai speaker. Lah nggak boleh juga.
bertentangan juga, nggak boleh juga, secukupnya aja dah. Makanya kalau saya sih berhusnuzon saja ya. Kalau kemarin ada peraturan dari DMI ya tentang bagaimana pengaturan speaker, kalau saya ya sedikit berhusnuzon ya, mungkin kenapa sih mesti diatur, karena ada hal-hal yang sebetulnya justru memang keluar dari tentang syariatnya gitu ya. Jadi kalau jamaahnya segitu ya udah cukup aja yang didengar segitu. Karena di Cinere, saya di Sengon itu ada musola Al-Muhajirin. Al-Musola Al-Muhajirin itu sangat dekat sekali dengan Masjid Jami Persatuan yang baru itu. Satu ketika Masjid Persatuan itu kalau sholat berjamaah jahar pakai pengeras suara, lalu speaker luarnya dinyalain. Sedangkan musola Al-Muhajirin deket banget. Itu sholat berjamaah, ibu-ibu ketika selesai Fatihah amin. Yang diaminin bukan yang baca Fatihah di musola, yang di masjid. Ya orang pada bingung semua itu Pak. Kemarin dahsyat banget itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Orang-orang amin. Lah imam belum baca Fatihah. Ini ngapa dia udah amin? Ternyata yang diaminin yang di masjid. Akhirnya rembukan Pak. Ini kalau sholat speaker luar nggak usah dinyalain dah, speaker dalam aja kalau buat sholat mah. Kalau adzan iya pakai speaker luar, tapi kalau udah mulai sholat speaker luarnya matiin, karena bikin mudarat yang deket banget. Lah kan, lah bagaimana mau ngaminin? Lah kan saya dengar Fatihah Pak, yang didengar bukan Fatihah di musola, Fatihah di masjid, karena saking nyaringnya tuh. Kemarin sampai terjadi tuh. Makanya ketika ada peraturan bagaimana pengaturan volume ya speaker di masjid dan musola diatur itu, saya berhusnuzon saja. Mungkin bisa jadi memang ada hal-hal yang tidak tepat ya, gitu. Makanya nanti orang adzan juga Pak, adzan itu kan ada adzan khos, ada adzan am, ada kifayah khosoh, ada kifayah ammah. Itu beda-beda Pak. Bapak kalau sholat sendirian adzan nggak? Hah? Sholat sendiri nih di rumah, adzan nggak? Agak. Qomat nggak? Kurang sebetulnya. Adzan juga, qomat juga. Karena yang namanya sholat itu syariatnya adalah sunnah yang dilakukan sebelum sholat adalah adzan sama iqomah. Tuh. Adzan dan iqomahnya gimana? Adzan dan iqomahnya adalah adzan yang sifatnya kifayah khosoh. Cukuplah khusus bagi siapa? Orang yang sholat. Ya sholat sendirian adzan Allahu Akbar buat dia, iqomah buat dia. Itu. Nanti ada yang sifatnya apa? Ammah, kifayah ammah. Mungkin yang sholat hanya berapa? 5 orang. Dan sholatnya bukan di musola, di mana? Di rumah. Adzan nggak? Ya adzan juga, tapi untuk 5 orang itu. Nanti ada yang sifatnya ammah, seperti apa ini? Masjid, musola, ya adzannya, iqomahnya terdengar, nggak apa-apa. Emang udah umum. Lah sholat sendirian, adzan pakai speaker, nah, kagak urub. Kalau bahasa kita mah kagak urub. Itu. Makanya dalam hal ini ya kudu lengkap ya Pak ya. Ya kudu lengkap. Ya ini. Jadi kafir harbi salah satu yang termasuk orang yang dalam keadaan kehausan, lalu airnya kita pakai bakal berwudu, itu boleh. Itu ya. Lalu yang kelima, wa khamisuhu al-kalbul akur, anjing galak. Anjing galak tuh Pak. Anjing kalau kagak galak kagak boleh kita sakitin. Gitu, dosa kita. Tapi saya dulu waktu masih kecil begitu. Emang mula-mulanya gara-garanya dikejar-kejar anjing. Lagi jalan dikejar-kejar anjing. Jadi kalau ketemu anjing pasti apa? Main sambit aja dong anjing dong. Gitu. Karena mulanya pernah dikejar-kejar anjing. Padahal anjing itu kalau nggak galak, nggak gila, itu anjing nggak boleh disakitin, gitu ya. Kalau ada anjing gila, anjing yang galak, ya itu mesti ya kita menghindar lah, minimal menghindar dulu. Kalau nggak bisa juga memberikan pertahanan boleh juga. Dan dulu ketika ada seorang, tapi ini ceritanya jangan diputus ya Pak. Ini karena ceritanya diputus. Ada seorang pelacur, ya, ketika memberi minum anjing yang dalam kehausan, lalu masuk surga, itu jangan dipotong ceritanya, nggak begitu.
Jadi dia si pelacur itu karena melihat anjing yang kehausan lalu dikasih minum. Itu kan bagian daripada hadis Rasulullah, sayang kepada apa yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kita. Ketika dia ngasih minum itu anjing yang dalam kehausan, turunlah taufik dan hidayah Allah sehingga pelacur tadi apa? Bertobat. Ketika dia bertobat, dalam taubatnya yang luar biasa, dia meninggalkan dunia pelacurannya, baru taubat banget, belum ngapa-ngapain, meninggal dunia. Langsung apa? Dimasukkan surga oleh Allah karena taubatnya, bukan karena ngasih minumnya. Kalau ada pelacur ngasih minum anjing langsung masuk surga, sedangkan dia belum taubat dari dosanya, mustahil, Pak. Jadi jangan dipotong cerita itu, kan gampang banget. Oh, enak banget ya. Berarti jablay-jablay yang sayang sama orang berarti masuk surga lah, bukan begitu. Jadi ternyata dia ngasih minum anjing, ya, dia lihat penuh kasih sayang karena lembut hatinya ya. Orang yang lembut hatinya lebih gampang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Jadi kalau ada orang punya sering ngasih kepada orang, tetapi hatinya nggak lembut, ya susah Pak dapat taufik hidayah. Kan banyak orang yang ngasih tapi apa? Hatinya nggak lembut. Buktinya apa? Ngasih tapi apa? Sombong, ria, ya nggak bakal lembut. Nah itu pelacur tadi ketika ngasih minum itu anjing, lembut hatinya, dia ngeliat, wah iya kasihan, penuh kasih sayang, turunlah taufik hidayah Allah, sehingga apa? Taubatlah dia. Habis taubat diwafatkan oleh Allah. Ternyata dalam riwayat masuk surga karena apanya? Karena taubatnya, bukan karena ngasih minumnya. Minum tadi apa? Wasilah akan turunnya rahmat Allah. Itu. Jadi enak banget ya. Kan gitu. Ada pelacur ngasih minum anjing langsung masuk surga. Berarti kagak usah sembahyang, nggak usah puasa. Kita kalau ada anjing kita kasih minum aja. Lah enak amat begitu. Bukan itunya. Ternyata taubatnya itulah yang menyebabkan dia dimasukkan ke surga. Terakhir ini wasadisuhu al-khinzir, babi gitu ya. Walau lam yakun akuran, sekalipun babi itu kagak gila, enggak galak tuh babi. Yang namanya babi itu wa yusannu qatluhu 'alal mu'tamadi, disunahkan untuk membunuh babi menurut pendapat yang mu'tamad. Wakila yajibu ya qatlul akur, dan ada yang menyebutkan wajib hukumnya membunuh babi yang akur itu yang liar gitu. Jadi kalau babi itu memang diciptakannya hakikatnya bukan untuk dinikmati, untuk dikonsumsi Pak. Kan ada orang ngomong itu kalau memang babi itu diciptakan bukan untuk dimakan, kenapa Allah nyiptain? Sayang ini udah Allah ciptain makanya kita makan itu babi. Salah, bukan begitu Pak. Babi itu diciptakan untuk menguji keimanan kita. Tuh kan disebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kita itu untuk makan bangkai ya, darah, lalu daging babi diharamkan. Kenapa Allah ciptain? Kalau emang kagak buat dimanfaatin, kenapa Allah ciptain? Segala sesuatunya yang Allah ciptakan itu pasti ada apanya, ada hikmahnya buat kita. Babi diciptakan untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Kira-kira taat nggak sama apa perintah Allah tuh? Ini mau dimakan. Babi itu diciptakan oleh Allah memang sudah kodratnya hidup dalam keadaan kotornya. Kan makan yang kotor-kotor dia. Itu kan dalam perahu Nabi Nuh ya, mula-mulanya begitu. Dalam riwayat babi itu diciptakan di dalam perahu Nabi Nuh. Pada mulanya tidak ada babi. Perahu Nabi Nuh kan berbulan-bulan ya di lautan. Sedangkan yang naik perahu Nabi Nuh siapa? Bukan hanya orang Pak, binatang semua diangkut. Sehingga perahu Nabi Nuh apa? Kotor. Karena ketika itu belum ada OB-nya itu di perahu. Ya, nggak ada yang bersihin tuh perahu. Sehingga Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya makhluk yang bisa ngebersihin ini kotoran. Kenapa? Kalau perahu saya kotor begini, ini semuanya pada sakit ya Allah. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya apa? Allah turunkan malaikat, diusaplah perut gajah itu ya. Makanya babi itu apa? Hidungnya kayak apa? Kayak gajah. Diusap perut gajah, maka keluarlah babi yang Allah ciptakan untuk ngapain? Ngabisin kotoran yang ada di perahu Nabi Nuh. Makanya babi makanannya apa? Kotoran. Bahkan kotorannya sendiri dia makan. Udah tuh
Emang diuji kita, diciptain bukan buat dimakan tapi buat nguji kita. Babi kalau ada dibunuh boleh nggak apa-apa. Apalagi kalau babinya babi liar dibunuh nggak apa-apa. Dan itu kalau dia kehausan itu babi, ternyata ya kita bakal wudhu ya pakai air wudhunya, jangan dikasih minum dia. Tuh termasuk itu ya. Jadi ada 6 yang termasuk ghairu muhtaram. Yang pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua zani muhson, orang yang zina muhson. Yang ketiga murtad. Yang keempat kafir harbi. Yang kelima kalbul akur, anjing gila, anjing galak. Yang terakhir babi. Ini kalau disebutkan ghairul muhtaram, yang 6 ini setara Pak. Ghairul muhtaram ini yang 6 ini setara. Berarti apa? Anjing, babi, kafir harbi, ya, orang yang murtad, orang yang zina muhson, dan orang yang meninggalkan sholat setara Pak. Orang yang kagak sholat kayak apa? Kayak anjing. Orang yang kagak sholat kayak apa? Kayak babi. Sama, karena disebutkan ghairul muhtaram pada syariat. Ya Allah, berarti orang yang kagak sembahyang, orang yang zina muhson, sama tuh kayak anjing gila, sama kayak babi. Tapi nggak boleh dipanggil babi. Babi loh kan. Tapi pada fikih syariatnya disamain, disebutin dalam satu urutan. Karena saking tidak dimuliakannya oleh syariat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi. Faslun syurutut tayammumi asyratun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala